Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Salam untuk semua calon guru penggerak angkatan keempat. Kami dari kelas A akan melakukan presentasi hasil diskusi kami tentang modul 1.1 A5. Kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama, Bapak Mustangin dari Melawi, Ibu Yusparinasari dari Melawi, Ibu Mahdalena dari Melawi, Ibu Irna Sari Zubair dari Sanggau, dan Ibu Cornelia Selvi Lestari dari Sanggau. Di sini kami akan mengupas tuntas tugas pada modul 1.1 A5 tentang mendesain kerangka pembelajaran sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mari kita lanjut ke tugas yang pertama. Hal-hal yang positif yang telah kami pelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang juga kami lihat pada budaya di daerah kami, antara lain, sebagai pendidik, kita harus dapat memberikan teladan kepada peserta didik dalam melestarikan budaya yang ada di daerah kita. Yang kedua, pendidik harus dengan sepenuh hati, tulus, ikhlas menuntun anak agar bahagia dan sukses di masa depan. Yang ketiga, pentingnya pendidikan yang bersifat holistik, berpusat pada murid dengan memperhatikan kodrat alam dan zamannya. Yang keempat, memberikan ruang bagi anak untuk dapat mengembangkan potensi diri melalui karyanya. Yang berikutnya, Ki Hajar Dewantara dapat kita teladani kepribadiannya. Dikaitkan dengan sumber daya alam yang ada di daerah kami, khususnya Sanggau dan Melawi, filosofi Ki Hajar Dewantara dapat dijumpai pada kerajinan. Yang pertama, piring dari lidi sawit. Yang kedua, kerajinan memayat membuat baju. Yang ketiga, ikat kepala dari kulit pohon. Yang keempat, budaya sulam kak engkang. Yang kelima, anyaman rotan takin tekajang. Hal positif dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat diterapkan di kelas maupun di sekolah kami adalah penerapan hal positif di kelas. Yang pertama, mengenali gaya belajar siswa agar guru dapat menghadirkan atau menampilkan media pembelajaran sehingga siswa tersebut dapat mengikutinya dengan baik. Yang kedua, membuat perencanaan pembelajaran yang bervariasi agar siswa tidak bosan mengikuti pembelajaran tersebut. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang keempat, menuntun siswa untuk mengembangkan minat dan bakat. Penerapan hal positif di sekolah. Yang pertama, mengembangkan minat bakat melalui ekstrakurikuler. Yang kedua, melatih kemampuan siswa melalui organisasi sekolah. Baiklah teman-teman, kita lanjut ke tugas 2. Di sini, kita diminta untuk memilih salah satu profil pelajar Pancasila
dalam mengembangkan kerangka Merdeka Belajar. Di sini kami memilih materi kreatif, di mana pelajar atau siswa bisa menciptakan hal baru, berinovasi secara mandiri, dan mempunyai rasa cinta terhadap kesenian dan budaya gotong royong. Dari topik yang kami ambil, terdapat 3 sumber daya dan potensi yang mendukung terbentuknya Merdeka Belajar. Yang pertama adalah sumber daya manusia yang terdiri dari kepala sekolah, guru, dan siswa. Di sini mereka akan bekerja sama untuk dapat mewujudkan Merdeka Belajar. Yang kedua adalah sarana dan prasarana, baik di sekolah maupun di lingkungan, yang dapat mendukung terwujudnya Merdeka Belajar. Yang ketiga adalah keadaan alam. Keadaan alam di sini bisa memotivasi atau menginspirasi siswa agar menghasilkan ide-ide kreatif. Tujuan utama dari profil pelajar Pancasila dalam mengembangkan kerangka Merdeka Belajar adalah pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kompetensi dasar pelajar Pancasila adalah: yang pertama, siswa mampu menyampaikan ide kreatif dalam mendukung proses pembelajaran. Yang kedua, siswa mampu menyampaikan pendapat dalam memecahkan suatu masalah. Indikator ketercapaian kompetensi antara lain dapat menumbuhkan rasa ingin tahu siswa. Yang kedua, siswa mempunyai inisiatif yang tinggi. Yang ketiga, siswa memiliki minat dan motivasi yang tinggi. Yang keempat, siswa memiliki rasa percaya diri saat tampil. Yang kelima, siswa berani untuk berinovasi. Yang keenam, siswa berani memberikan usul atau saran dalam menyelesaikan masalah. Cara mencapai profil belajar Pancasila yang kreatif adalah melakukan pendekatan kepada siswa. Yang kedua, membangun komunikasi yang baik dengan siswa. Kemudian yang ketiga, menyusun program pembelajaran yang relevan. Yang keempat, menerapkan 3 semboyan Ki Hajar Dewantara. Yang kelima, mengidentifikasi siswa yang tidak semangat atau tidak kreatif. Kemudian yang berikutnya, melakukan evaluasi pembelajaran. Selanjutnya yaitu memberikan apresiasi kepada siswa-siswa yang kreatif agar dapat memotivasi siswa-siswa lain. Alasan kami memilih profil pelajar Pancasila yang kreatif adalah agar dapat menerapkan Merdeka Belajar yang pertama. Yang kedua, agar dapat menggali potensi yang ada pada siswa. Yang ketiga, agar siswa mampu menganalisis dan memecahkan masalah. Yang keempat, agar siswa lebih inspiratif, inovatif, dan produktif. Yang kelima, karena di era abad 21
itu menggunakan teknologi sehingga siswa harus lebih kreatif dalam belajar. Usaha yang kami lakukan agar tercapainya profil pelajar Pancasila kreatif antara lain melakukan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang pertama itu, yang kedua adalah menuntun siswa. Yang ketiga, belajar disiplin dengan mengatur waktu yang baik. Yang keempat, melakukan kegiatan pembelajaran secara terus-menerus. Yang kelima, memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di sekitar, baik di sekolah maupun di lingkungan. Pihak yang terlibat dan peranannya dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila yang kreatif adalah: yang pertama, lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan fondasi awal pendidikan, di mana dimulainya pembentukan karakter anak yang berupa kodrat alamnya. Yang kedua, lingkungan masyarakat. Dengan adanya lingkungan masyarakat yang baik, maka akan terbentuk karakter anak yang baik pula. Oleh karena itu, orang tua juga harus tetap mengontrol perkembangan anak di masyarakat. Yang ketiga, lingkungan sekolah. Pada lingkungan sekolah terdapat kepala sekolah, guru dan siswa, serta sarana dan prasarana yang mendukung perkembangan siswa serta terwujudnya merdeka belajar yang menghasilkan siswa-siswa yang kreatif. Sekian penjabaran kami tentang modul 1.1A5. Untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini, kami ucapkan terima kasih. Salam Guru Penggerak.